Tapi kan ada aja Pak orang yang nggak mau, ya lu kan tahu buku Ya. Who Moved My Cheese kan? Akhirnya orang-orang yang nggak mau bertransformasi karena merasa gue udah nyaman dengan pendapatan gue sekarang. Terus lu menciptakan suatu dobrakan yang semua orang bisa mendapatkan pendidikan at any time, at any cost gitu. Lu harus punya inovasi lagi dong gitu. Artinya jangan sampai menghambat digital. Pembelajaran itu menjadi bisa diakses kapan saja, terus akhirnya itu dihambat gitu loh nih. Selamat datang di channel podcast Niat Bicara. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang menurut saya lumayan bisa mengajarkan kita banyak hal. Jadi hari ini kita kedatangan Aloysius Hari. Yes. Nama panjangnya nanti beliau yang jelaskan. Beliau. Beliau ini sekarang masih sibuknya di pengajar juga. Dia ini seorang YouTuber. Nanti tolong subscribe juga channelnya di Edupendent Training. Terus beliau ini juga kebetulan teman kuliah saya di salah satu fakultas hukum di Jakarta. Di daerah Grogol lah. Di daerah Grogol. Cari sendiri. Yang suka demo lah, yang suka berantem, dan yang kemarin sempat jadi kampus reformasi. Lo jadi kok lengkap banget ya. Silakan Pak Hari, perkenalkan waktu dan tempat kami persilakan. Duluan. Thank you Nick sebelumnya. Sama-sama. Jadi thank you udah diundang di podcast ini. Jadi nama gue Aloysius Hari Mukti, kemudian teman kuliah juga. Kemudian ngajar, dosen lah ya. Dosen, kemudian ya bantu-bantu di corporate dikit lah gitu kan. Kemudian apalagi YouTuber enggak juga sebetulnya teman-teman. Jadi karena konsepnya adalah pembelajaran, dan kemudian pembelajaran sekarang lebih berbasis digital nih. Apa sih namanya? Edupendent Training, bener kan? Oke. Jadi namanya Edupendent Training. Kenapa namanya itu pertama? Konsepnya adalah pertama education yang independen. Oh, dua kata itu. Oke. Terus? Kemudian jadilah edupendent. Jadi konsep pendidikan yang memang berbasis sebetulnya karena sekarang sejalan dengan Kampus Merdeka ya nih, sesuai dengan kebijakan dari Mas Nadiem. Artinya Menteri Pendidikan kita bahwa sekarang kampus itu diharapkan pertama sudah mulai lintas multidisiplin, kemudian juga pembelajaran itu bisa diakses oleh siapa saja dan kapanpun gitu. Nah, itu yang saya pikir konsep itu yang mau di bring out, karena konsep kampus saya tidak bilang konservatif, tapi lebih kepada kita datang ke kampus, ada jamnya gitu kan, kemudian ada beberapa aksesibilitas yang memang kasihan nih teman-teman kita di luar sana yang menjauh di Indonesia sana, yang mereka juga pingin punya konsep kekinian tentang pembelajaran. Remote area ya, remote areanya Indonesia gitu. Betul, remote area Indonesia. Nah, akhirnya mencobalah merintis independent training. Oh, oke. Pak, apakah lu tidak takut kehilangan pendapatan dari segi, katakanlah lu ke kampus berarti kan, yang lu bantu itu kan pertama kampus. Kampus itu berarti akan kehilangan pendapatan dong, karena orang-orang itu bisa mengakses at any time gitu. Oke, ya. Ini udah gue prediksi teman-teman pertanyaan. udah diprediksi tuh. Oke. Dari juga. Oke. Nah, jadi memang betul. Nah, tapi gini nih sebenarnya konsepnya. Karena basicnya passion saya adalah mengajar ya. Masalah pendapatan itu menurut saya tidak, terutama kampus ya. Oke. Konsepnya saya sebagai pengajar adalah untuk selalu bisa membagikan keilmuan gitu. So regardless bahwa nanti kampus akan kehilangan pendapatannya, menurut saya kampus harus bisa keluar dari zona nyaman. Artinya bisa beradaptasi dengan ini. Ya, artinya kalau memang ternyata digital learning ternyata sudah bisa menggerus katakanlah income dari kampus, ya lu harus mikirin lagi dong kampus. Lu harus punya inovasi lagi dong gitu. Artinya jangan sampai menghambat digital, pembelajaran itu menjadi bisa diakses kapan saja, terus akhirnya itu dihambat gitu loh nih. Tapi kan ada aja Pak orang yang nggak mau, ya lu kan tahu buku Who Moved My Cheese kan? Akhirnya orang-orang yang nggak mau bertransformasi karena merasa gue udah nyaman dengan pendapatan gue sekarang. Terus lu menciptakan suatu dobrakan yang semua orang bisa mendapatkan pendidikan at any time, at any cost gitu. Iya. Ada musuhnya nggak sih lu bikin kayak gini? Kalau resistensi pasti ada nih. Ada musuhnya pasti ada. Artinya orang sudah mulai, ya kalau gue bilang in detail secara teknis, ada beberapa ketua program studi yang sudah mulai nih. Pak Hari nanti apakah tidak terpikir nih kalau misalkan ini semua di-deliver by digital, terus gimana nasib kami? Karena kami kan juga butuh mahasiswa yang ini. Saya pikir ya disitulah letak inovatif dan riset ya. Artinya kita harus membuat
Dan memang ke depan si trennya orang sudah tidak ada lagi offline nih gitu loh. Income-nya bukan dari situ nanti. Iya, artinya Anda harus berpikir generate income dari jangan bermain di offline lagi dong gitu kan. Oke. Gitu, Jadi ini sebenarnya ada edukasinya juga tapi ada konsep bisnisnya juga di dalam itu. Jadi bisnis itu bertransformasi mengikuti era yang sekarang. Tepat banget. Gue ngundang dia hari ini sebetulnya karena gue penasaran, Pak. Jujur, ya mungkin Pak Hari kan lo tahu gue lah. Gue ada bisnis juga, gue ada bikin maksudnya gue juga ada kecimpung dikit lah di dunia politik, tapi kan gue merasa ada sesuatu yang kemarin ini gue merasa ada yang kurang, Pak, ada yang kosong gitu. Kosongnya dalam artian gini, gue menjalankan bisnis, gue mulai dengan modal dengkul, kalau kata orang-orang tuh modal dengkul aja, kita jalan aja dulu. At some point gue merasa gue kurang karena gue tidak pernah menerima pendidikan yang baik. Dalam artian manajemen resiko, manajemen keuangan, manajemen segala manajemen yang gue kurang bisa dapat gitu loh. Nah, lu berhadapan dengan banyak orang, mahasiswa lu lah, lu punya pengusaha yang datang ke lu untuk minta konsultasi lah gitu ya. Nah, gue pengen nanya sebenarnya Pak Hari, seberapa penting sih sebenarnya pendidikan tuh yang lu pikir masuk ke dunia bisnis tuh kayak gimana gitu? Pendidikan dalam dunia bisnis nih ya. Jadi kembali lagi bahwa konsep pendidikan itu untuk membentuk pola pikir nih. Membentuk logika kita berpikir. Satu hal yang membedakan kita, katakanlah pendidikan dengan tidak pendidikan adalah pola pikir sistematis. Pola pikir sistematis. Kita bisa melihat menjudge orang sekolah atau tidak, katakanlah dari pola alur menyampaikan sesuatu. Sistematikanya ada nggak? Gitu. Terkadang kalau gue boleh curhat dikit nih ya, mahasiswa suka bikin tugas akhir ngapain, bikin skripsi. Jangan dilihat skripsinya itu adalah sebuah tulisan yang panjang. Di sana adalah kita membangun sistematika berpikir, ya kan? Ya, lu sendiri udah pernah membuat pasti kan? Udah. S1 yang pertama udah. Dan sekarang kita lagi ngerjain S1 yang kedua. Nah, dari sana kalau lu ingat dosen kita selalu bilang mulai dari pendahuluan dan fenomena, masalahnya apa. Kemudian diturunkan dalam perumusan masalah. Masalah dari skop yang general diturunkan ke yang kecil. Dan dari sana bagaimana cara kerjakannya, metodologinya. Lu kan juga pasti sebagai bos pingin dong pada saat ada problem solving di kantor, lu pasti tanya metodologinya apa nih gitu kan, metodenya apa nih. Orang kan nggak bisa main ambil keputusan tanpa ada metodologi yang jelas. Dari faktanya dulu pertama ya, faktanya, terus metodologi yang lu ambil, caranya gimana lu menemukan itu gitu ya. Baru berakhir pada kesimpulan. Nah kesimpulan itu adalah ya tadi kalau lu minta orang kantor lu problem solving ya, apa nih gue harus ngapain sekarang gitu kan. Tapi masalahnya adalah pertanggungjawabannya adalah di metodologinya, karena lu nggak bisa problem solving sesuatu tanpa ada metodologi yang jelas atau gaya-gaya cowboy lah ya, udah bukan zamannya gitu kan. Nah itu sebetulnya pentingnya pendidikan di dalam dunia bisnis. Kita membangun pola pikir yang sistematis, tidak berantakan gitu nih, menyampaikan sesuatu terus nggak ada benang merahnya gitu kan. Orang juga jadinya bingung mau meng-capture ini ngomongin apa? Lu nyampein apa sih gitu ya? Lu ngomong apa sih? Gue pernah ketemu orang kayak gitu juga. Yang pertama sistematis, yang kedua adalah membangun logika yang memang bisa diterima. Gitu. Kita bisa membuat analogi yang lebih sederhana. Gitu kan, dalam dunia bisnis kita berbicara konteks yang begitu rumit ke partner kita, tapi kita terkadang lupa untuk membuat analogi yang mudah dipahami gitu kan. Karena cara menyampaikannya. Meskipun nggak semua pendidikan itu kan mengajarkan komunikasi kan. Betul. Nggak semua universitas juga mengedepankan itu atau SMA mengedepankan komunikasi dalam mata kuliah mereka gitu. Tapi itu terbentuk juga dalam pendidikan. Terbentuk. Kalau nggak tahu ya kalau dosen-dosen lain nih ya, tapi kalau dosennya gue pasti gue akan menyampaikan, karena gue basic dari accounting nih. Dan accounting itu lo tahu sendiri kan. Gue pernah belajar accounting juga nggak diajarin cara nyampeinnya. Nah, itu dia. Tapi kalau gue dosennya, ya gue akan meminta mereka how to present. Present. Karena financial statement, kalau lu yang nggak present, lu yang buat, lu harus bisa present dong gitu loh. Jangan cuma bisa bikin doang. Nah, betul. Dalam rangka mempresent, lu nggak akan mungkin menyampaikan dalam bahasa yang sulit, gitu loh. Tiba-tiba lu ngomongin dividen, kemudian dividen yang dengan earning per share gitu. Nggak bisa, lu harus membuat narasi yang orang mudah memahami. That is financial statement menurut gue yang berhasil di-deliver kepada pembaca, gitu kan. Jadi sebagai pembuat laporan keuangan, menurut gue lu juga harus bisa menguasai cara mengkomunikasikan penyampaian laporan keuangan dalam bahasa yang mudah dipahami. Gitu iya. Kalau gue pribadi nih Pak, kalau gue flashback dikit perjalanan gue banyak banget kayak yang penting kita bisa jualan, yang penting kita dapat profit, kita ada modal lagi buat diputer, udah that's it. Sampai akhirnya kita berhadapan sama pajak, kita harus ngitung pembayarannya,
kita udah belajar masalah perhitungan accounting itu kan nggak sederhana ya. Iya. Nggak sederhana yang kita lihat cuman kayak jurnal yang selama gue belajar di SMA dulu kan. Iya. Terus belajar lagi di kuliah ternyata masih ada yang lebih advance lagi di accounting gitu loh. Nah makanya gue penasaran banget dan pengen banget ngundang lu yang pertama nih. Memang pengen nyampein ke dunia luar terutama buat para pebisnis muda di luar sana bahwa bisnis itu nggak bisa berdiri sendiri loh. Butuh orang-orang seperti Pak Hari ini yang gue bilangnya Pak ya, Om ya. Butuh orang seperti Om Hari ini yang benar-benar mendampingi kita sebetulnya. Ya kalau gue sih termasuk yang lumayan punya jodoh lah sama Pak Hari gitu loh. Jadi gue ada apa-apa gue tinggal telepon Pak Hari, gue bingung nih, ini masa kayak gini gue harus kayak gimana. Gue juga sempat minta beberapa suggestion karyawan juga bahkan dari Pak Hari kan. Pak Hari ada ngasih juga ke gue. Cuman gue pengen lagi nih Pak, lu bagaimana sih melihat tren-tren anak-anak muda sekarang yang pengen berbisnis tapi akhirnya mereka mengesampingkan pendidikan. Menurut lu gimana nih? Ini kan menurut gue sih bahaya ya, tapi kalau menurut lu dari segi dari education gimana gitu Pak? Nih, kalau gue boleh sharing nih, gue ngajar di salah satu kampus di Karawaci juga. Udah ketahuan lah ya. Kampus di Karawaci, hitung jari. Terus? Which is itu mahasiswanya adalah entrepreneur-nya tinggi banget nih. Minatnya. Dan by modal mereka nggak ada masalah. Ya kan? You know lah ya. Uang papa. Siap. Nah, jadi gue ngelihat dan gue juga mengajar di beberapa kampus lain yang memang mereka punya minat tapi modal juga kurang gitu kan. Bahkan ada lagi di kampus yang memang mereka tidak punya modal dan tidak punya intensi untuk berbisnis. So, gue menghadapi beberapa mahasiswa yang memang beragam lah intensi untuk berbisnisnya dan kemampuan modalnya. Nah, kembali lagi bahwa satu fungsi pendidikan adalah untuk mengetahui normatifnya nih. Normatif itu adalah begini, this is how supposed to be-nya gitu loh. Karena pada saat in the practice, kita pasti akan menghadapi sesuatu yang berbeda. Kita perlu mengetahui ya, kalau gue boleh pinjam bahasa lu, adalah realnya mana gitu kan. Nah itu hanya di dunia pendidikan gitu kan. Nah itu yang membuat integrity menurut saya, integrity yang lebih bisa dipegang kita sebagai pebisnis. Dan kalau katakanlah, ini buat teman-teman mahasiswa juga yang katakanlah mau fokus ke bisnis tapi katakanlah ya pendidikan, mengesampingkan pendidikan lah. Coba gimana? Nah menurut ya, satu, sebetulnya pendidikan itu penting sekali untuk membentuk pola pikir tadi. Yang kedua adalah pesan gue jangan. Karena kembali lagi bahwa bisnis tanpa pendidikan, lu jalan tanpa setir, tanpa spion, selesai. Gitu kan? Analoginya mudah gitu loh. Lu maju jalan, lu punya nyali gitu kan. Tapi lu kehilangan spion, lu nggak tahu setir lu belok kiri belok kanan, lu nggak punya lampu sen. That is pendidikan gitu loh. Kalau gue selalu ngomong sama staff gue, laporan keuangan tuh speedometer. Lo tahu kecepatan lo tahu bensin lo sampai sejauh mana, langkah lo bisa berapa kilometer ke depan, itu semua kan kelihatan di speedometer. Which is berarti financial statement kita gitu. Yes. Itu bener kan? Jadi gue, analogi ya betul tadi, instrumen tadi gitu loh, bahwa lo udah punya kendaraan tapi lo nggak punya instrumen kanan kirinya. Speedometer, indikator rem, indikator oli dan segala macam. Nah itulah jadinya kalau lu berbisnis tanpa pendidikan. Ada saran nggak menurut lo, mana yang harus dijalanin duluan oleh para pebisnis muda nih? Katakanlah mereka-mereka yang lagi mau coba untuk bikin startup. Yang pertama, kalau katakanlah mau bikin startup, ya, pertama knowing your business itu penting. Ya. Jadi katakanlah kalau teman-teman mau membuat startup, pertama pastikan Anda mengetahui sekali, teman-teman mengetahui sekali bisnis yang mau dijalani, ya, karena katakanlah baru mulai sama sekali dan saya belum pernah terjun, kemudian Anda harus belajar dulu dong, gitu kan. Gitu. Jadi jangan karena mencari investor menurut gue ini sekarang bukan hal yang sulit. Banyak aja ya orang mau bantu investasi. Banyak. Tapi how to maintain kepercayaan investor kita itu sulit kan. Karena megang duit orang. Nah, itu dia. So, menurut gue jangan sibuk cari investor menurut gue. Karena kalau lu udah punya kompetensi, orang udah tahu lu menguasai di bidangnya, investor dengan sendirinya akan ngalir. So, buat teman-teman yang mau bikin startup, pastikan Anda menguasai setiap detail, setiap problem yang ada di bisnis Anda. And how to present, Pak. Nah, itu penting banget. Gue ngalamin sendiri gitu ya. Orang nyari gue untuk investasi di dia, tapi presentasinya parah. Meskipun gue tahu bisnisnya sebenarnya bagus, tapi gue gimana caranya kerja sama orang kayak gitu. Kalau gue nanya ada masalah atau laporannya gimana, akhirnya dia jelasin ke gue belang-belentong gitu loh. Kayak tak. Dan akhirnya ngerti. Dan nggak trust kan. Nggak trust akhirnya. Bukan karena kita nggak trust sama orangnya ya, tapi the way how to present-nya. Bungkus itu penting. Bungkus itu penting. Makanya kembali lagi bahwa sekolah guys gitu loh. Pendidikan itu penting.
Dari sana Anda akan diajarkan cara menyampaikan, membuat benang merah, mana yang harus lo sampaikan secara priority, mana yang disampaikan nanti. Kita bicara, karena di accounting bicara disclosure ya. Kita bicara pengungkapan yang memang memberikan nilai tambah dan nanti dulu nih gitu, karena sifat. Tapi ada kampus yang ngajarin gitu? Ada. Serius? Ya gua dosennya. Ya memang penting sih. Gue juga merasa Pak ada dua ini ya, maksudnya kayak ya kadang-kadang ngeliat chicken or egg gitu. Maksudnya chicken and egg ini mana yang lebih dulu sih? Apakah pendidikan dulu lebih penting? Apakah bisnis dulu lebih penting? Tapi dari sini gue mulai melihat menarik garis benang merahnya ya dari yang lo ini ya gue simpulkan. Berarti memang pendidikan itu kan penting. Pendidikan penting, bisnis juga penting, tapi memang harus di-combine dalam waktu yang bersamaan. Gak boleh mana salah satu running duluan. Paralel. Soalnya kalau agak beda ya, menurut gua pendidikan dulu awal. Oh, lu pendidikan dulu? Pendidikan dulu awal. Artinya kita tidak perlu sampai tapi minimal pendidikan lu awal. Karena minimal pada saat lu jalanin mobil, lu tahu dulu si tracknya ke arah mana nih gitu kan. Gitu. Karena kalau simultan, gua takutnya, nah ini bicara manajemen risiko teman-teman. Independent training, tolong nanti lihat di independent training manajemen risiko. Oke. Kalau simultan, seru tuh, tidak literally simultan, how to manage risknya lu jadi banyak. Gue bilang jadi kayak pemadam kebakaran. Oke. Lu ketemu masalah, lu padamkan. Lu ketemu masalah, padamkan. That is cost yang menurut saya terlalu tinggi. Tapi kalau minimal lu belajar ilmunya dulu, minimal lu sudah punya awareness gitu loh. Kita udah punya awareness, ini bakal kejadian nih. Karena lu udah tahu ilmunya dulu. Jadi lu bisa mapping lebih besar. Dan dari helikopter view lah gitu. Betul. Cost of risk-nya akan menjadi lebih rendah pada saat lu sudah tahu ilmu. Jadi menurut gue sih kembali lagi, kita beda pendapat boleh ya nih? Nggak apa-apa. Iya. Terus emang lu dihadirkan untuk ngelawan gue Pak gitu kan? Emang soal kita, ya nggak sih. Dia di kampus terkenal baik. Bapak ibu dosen, ternyata ini Pak dosen juga loh. Selama ini hanya duduk diam manis gitu kan? Ternyata dosen loh. Duduk diam di depan sudut kiri Depan sudut kiri. Gue di belakangnya, biasa 3 atau 4 di belakang gitu. Jadi pendidikan itu menurut gue nomor 1. Yang utama jalan dulu, baru kita masuk ke bisnisnya gitu loh. Tapi ya terserah teman-teman juga yang mau bisnis atau kalau yang udah terlanjur Pak, yang udah terlanjur nekat kayak gue nih, udah bisnis dulu, belum ada, maksudnya ada pendidikan tapi ya masih semu-semu gitu. Ya make it complete lah si pendidikannya. Masih keburu ya? Yes. Masih keburu banget nih, gila aja. Artinya Anda mau ambil pendidikan usia 40 50 nggak ada telatnya, gue bilang. Nggak ada telatnya. Karena seiring dengan lu mengambil, lu akan ketemu masalah yang berbeda nanti gitu loh. Yoi dong. Lu sekarang usia berapa? Masih 20 ya? Usia berapa? Nah, kan lu kurang ajar juga. Facing business problemnya kan akan berbeda nanti usia 40 45. Iya. The next 20 years lah. Umur gua ya jangan disebut dulu. Aduh, Pak Hari ini yang bener-bener. Itu sih. Iya sih, memang kan seiring berjalannya waktu masalah akan timbul yang baru, lebih kompleks lagi ke depannya karena lu akan menghadapi sesuatu yang tidak pernah kita hadapi. Katakanlah mungkin orang tua kita ngadepinnya kayak gini, kita ngadepinnya beda. Iya. Anak kita mungkin ngadepinnya lebih beda lagi. Begitu juga pendidikan kan, Pak. Harusnya mereka lebih berevolusi juga kan. Sudah berevolusi sekarang. Sudah berevolusi pendidikan. Ya, kembali lagi lihat dosennya dulu sih siapa. Lihat dosennya dulu siapa. Beliau ini jualan banget ya. Coba nih price tag-nya ditempel dulu. Berapa dia? Evolusi pendidikan nih. Ya itu dia, kita butuh transformasi tapi tanpa keberpihakan ya. Saya agak merasakan suatu hal yang berbeda dengan perubahan wajah pendidikan sekarang. Oke. Saya di dalam tanpa menyebutkan orang ya. Tapi saya melihat ada perubahan. Kembali lagi bahwa everything serba digital sekarang dan kita buka banyak sekali peraturan Kementerian Pendidikan kita yang sekarang sudah mulai berubah nih. Jadi gue mungkin info aja ke lu ya. Karena lu kan sibuk bisnis ya. Tapi dari sisi kita, dari sisi pendidikan, dari sisi kementerian itu sudah banyak berubah sekali. Semenjak Mas Menteri yang saya. Yes. Okay. Artinya Mas Nadiem. Okay. Yes. Jadi kita memang dibukakan pintu untuk masuk ke dalam dunia digital. Pertanyaannya adalah apakah orangnya mampu atau tidak? Tergantung orangnya, Sir. Yes. Individualnya. Kebijakannya udah dibuat nih. Tergantung dia mau mencari ilmu itu atau enggak. Iya. Oke. Pak, tadi kan kita udah bahas nih yang masalah dari yang 0 to 1 gitu kan, 0 to 1 ya. Bagaimana orang yang mau bikin startup. Sekarang yang udah terlanjur bisnis, Pak. Yang udah terlanjur bisnis dan dia nggak ngerti manajemen resiko. Dia nggak ngerti bagaimana menyajikan laporan keuangan yang baik. Bukan orangnya jahat ya. Kadang-kadang gue sendiri banyak ketemu, mereka tuh sebenarnya mau bayar pajak loh. Pengen gitu loh berkontribusi buat negara, cuman mereka nggak ngerti cara ngitungnya. Atau misalkan mereka nggak ngerti ternyata accounting itu beberapa pos harus terpisah, harus beda, bagaimana cara mereka menyusutkan aset-aset mereka, ternyata hitungannya. Saran lu gimana Pak buat orang yang udah terlanjur kejebur? Udah jadi dari 1 ke 2 lah gitu loh, udah bukan dari 0 lagi. Oke.
kalau misalkan sudah masuk, kemudian ada beberapa kekurangan informasi lah ya, karena memang gini, business owner kan mungkin tidak bisa mengcover semua ya, gitu. Artinya dia punya pemikiran dan fokus lain yang harus dicurahkan. Tapi kembali lagi bahwa kita memang harus mengetahui semua aspek yang ada di dalam perusahaan kita. Harus tahu semua. Yes, karena kembali lagi kita tidak mungkin memberikan direction kepada sub kita, tapi kita tidak tahu sebetulnya apa yang dikerjakan. Terutama cukup riskan sekali masalah pajak ya. Artinya berapa yang dilaporkan, berapa yang sebetulnya bisa dilaporkan dan tidak dilaporkan, tapi tiba-tiba kita as an owner kepanggil nih kan sama ada pemeriksaan pajak misalnya seperti itu. Nah, kita kepatuhan lah, uji kepatuhan ya. Nah, itu dia kan jangan sampai ada pemeriksaan pajak, kita paling nggak mau ya. Nah, kita kan berharap kita compliance gitu kan. Nah, kembali lagi kalau memang sudah tercebur dan memang kita harus ya mau tidak mau Anda harus belajar gitu kan. Anda harus belajar dan kembali lagi pembelajaran itu bisa diambil entah dari konsultan, entah dari mana. Dan saya sering saja kalau memang pakai konsultan, ya tolong present juga, jangan terima hasil. Presentasi, tugasnya konsultan untuk mempresentasikan apa yang dikerjakan gitu kan. Jangan terima bottom line, angkanya sekian, dilaporkan sekian, tinggal no, presentasikan gitu kan. Dan di sanalah kesempatan kita belajar secara simultan gitu loh. Oke. Jalurnya juga dia harus tahu ya, sebagai business owner dia juga harus tahu jalur-jalur sekali sampai menuju angka itu gitu kan. Betul. Pola menghitungnya bagaimana? Iya, kalau tidak tahu tanyakan, karena tugas konsultan seperti itu gitu. Harusnya menjelaskan. Ada kan juga konsultan yang nggak mau jelasin, Pak. Dia itu ilmu gue. Yes, dia pasti akan ambil seperti itu. Kalau memang tidak ditanya, ngapain gue jelasin gitu kan? Itu kan duitnya gue, itu dapurnya gue. Tapi kan kita sudah hire mereka, kita punya hak untuk bertanya. Ini dari mana? Kenapa bisa begini? Gitu. Oke, pertanyaan kembali lagi, ada konsultan kayak gitu ya? Silakan cari Pak Hari. Cari gue. Semuanya gue. Besok gue bikin catering, guys. Jadi bikin catering tadi gue lagi. Konsultasi hukum, konsultasi keuangan, konsultasi makanan, catering, apa sehat ya? Hidup sehat ya? Pola hidup sehat silakan ke Pak Hari juga. Olahraga. Lagi mau bikin cafe juga di Bali. Nanti coffee shopnya silakan di-follow Instagramnya. Kalau udah launching tolong, Pak. Yes, pastilah. Ya kan. Silakan, Pak, diminum dulu, Pak. Ini ada kupon, Pak. Jangan minum thinner ya. Okay. Sponsor juga tapi jangan minum thinner. Ini kupon ya? Ini kupon, Pak. Dari ini sponsor juga, Pak. Monggo diminum dulu. Gua hobi kopi. Soalnya gua hobi ngopi ya, karena orang kalau kerja pasti rata-rata ngopi kan. Ya. Dan ngopi gua tuh pasti bisa sampai jam 11 malam gitu kan. Wah, sadis banget. Jadi ngopi itu udah tradisi lah buat gue gitu. Sesuatu yang udah biasa. Yes. Hidup lu lah. Yes. Kopi sama dan hari-hari sama dan kopi. Gitu. Hari kopi hari. Pak, ini kembali lagi terakhir nih, Pak. Gue selalu akan bikin pertanyaan ini ke semua orang, Pak. Ya kan, jadi ini adalah pertanyaan pamungkas dan terakhir yang nggak stop di sini, tapi akan gue tanya lagi. Tapi gue selalu bertanya karena gue rencananya bikin podcast ini adalah ingin memperkenalkan Indonesia lebih dalam. Oke. Dan pertanyaan gue adalah, apa sih, Pak, Indonesia buat lo? Indonesia 3 kata buat gue. Oke. Lahir, hidup, mati. Asik. Lahir, hidup, mati. Perlu gue jabarin nggak? Iya dong, ayo dong, masih ada waktu. 20 menit nih. Masih ada waktu ya, bisa. Buat gue gini nih, Indonesia lahir, hidup, mati. Karena begini, jangan pernah membandingkan negara lu dengan negara lain, ya. Oke. Orang banyak bilang, sorry ya, misalkan gue bilang kayak, gue pengen ke New Zealand, kata Selandia Baru seperti ini, atau negara lain, ya. No, hal yang membuat gue selalu terharu nih, atau kebanggaan gue adalah pada saat gue balik ke Indonesia dan gue lewat imigrasi gue. Di sana gue merasa diapresiasi dan gue selalu melihat bahwa ternyata Indonesia itu tidak pernah kekurangan apapun. Ya, lu sebut deh mau apapun itu, makanan, kekayaan alam, dan gue sangat mencintai sekali Bali. Bali itu hampir tidak ada yang bisa menyaingi menurut gue nih. Ya, walaupun bukan hanya Bali saja, Indonesia luas sekali, tapi kalau kita mention salah satunya paling dekat dengan kita sekarang ini islandnya. Seperti itu. Jadi menurut gue tidak pernah bisa menemukan negara lain yang bisa gue apple to apple dengan Indonesia menurut gue. Yang lengkap. Tidak ada. Semuanya dari sini. So, buat gue lahir di sini, hidup di sini, dan gue pun akan mati di sini buat gue. Artinya apa? Bahwa seluruh proses hidup yang ada di sini gitu ya, menurut gue Indonesia itu sangat memberikan arti buat gue. Gitu, dan menurut gue mencari kesempatan hidup, pekerjaan, kenikmatan alam. Lu bicara makanan ya. Indonesia mau cari apa sih lu? Gue setiap kali balik ke imigrasi satu hal yang ada di kepala gue, nasi padang di mana yang terdekat. Kalau habis 10 hari aja di luar negeri gitu, main pas balik imigrasi pertanyaan gue langsung mikir gitu loh. Yes. Terdekat nasi padang. Jadi para pengusaha nasi padang silahkan bikin dekat bandara. Salah satunya konsumennya saya.
Karena itu yang memang apa ya, membuat Indonesia menjadi unik, gue bilang. Nggak semua negara punya loh. Iya. Keren. Kayak satu nih, kayak bikin waterfall. Orang sampai bikin waterfall tuh dibuat. Di Indonesia sampai dibikin dome gitu. Di Indonesia lu nyari di kampung-kampung ada waterfall gitu loh. Dan gue bilang kenapa gue mesti membayar waterfall yang dibuat, sementara di negara gue waterfall itu Rp2.000 masuk. Bahkan waterfall itu nggak perlu bayar. Ada yang gratis juga kan, Pak? Yes. Di atas Indonesia. Dan gue tidak pernah mau menggadaikan dalam tanda kutip Indonesia untuk sesuatu hal apapun itu gitu loh. Lahir, hidup, mati Indonesia. Nah, buat teman-teman yang mau hiking, ini ada tour leader juga bisa disewa. Lengkap ya dia, jadi A to Z benar-benar lengkap deh. Oke, siap. Thank you, Pak. Gue udah dapat gambaran besarnya. Keren banget. Gue doain semoga lu makin sukses. Yes, thank dengan you. semua sukses juga untuk podcastnya, bisnis lu. Amin, thank you, keluarga Pak. Besar. Thank you, Pak. Sama-sama. Buat Pak Hari juga, gue berdoa apa yang lu cita-citakan, terutama dalam dunia pendidikan ya, Pak. Ya. Dunia pendidikan yang dikombin dengan bisnis, semoga bisa terus berkembang dan makin bisa diterima lagi di masyarakat. Sukses buat channel Satu lagi nih, Training. pendidikan itu harus menyenangkan, teman-teman. Oh, kalau tidak menyenangkan yang salah katanya dosennya, katanya gurunya yang salah. Bener nggak? Cek aja gue ngajar. Ya jualan lagi. Karena gue pernah dapet ya guru les bahasa Inggris. Dia selalu menekankan ke gue, kalau lu sampai suatu saat nanti mengajar atau gue yang ngajar misalkan, ada mahasiswa atau murid nggak mendengarkan, yang salah tuh bukan mahasiswanya, gue yang salah. Itu menurut gue salah satu guru yang bagus. Mungkin Pak Hari juga mirip kayak gitu. Yes, itu perspektif yang harus sudah diubah sekarang. Artinya mahasiswa dan dosen, guru pelajar, kita tidak menjadi superior loh. Hati-hati. Guru dan dosen itu cuma modalnya satu, teman-teman. Bangun lebih awal, baca lebih awal, selesai. Gitu. Kalau mahasiswa sampai pelajar bangun lebih awal, baca lebih awal, kelar hidup lo. Ya kan? Dosen itu cuma menang baca lebih awal doang, gitu aja. Jadi, ada ya kita ngadepin dosen kayak gitu ya. Yes. Merasa dirinya lebih superior. Ya maaf ya, ini oknum dosen ya. Kembali lagi ini bukan dosen ya, ini oknum dosen. Iya. Ada yang merasa lebih superior, kita yang ya notabene-nya saya juga udah pengusaha, Pak Hari juga seorang dosen, kita dianggap lebih nggak tahu apa-apa lah. Iya. Pokoknya semua serba dia. Iya, dia cuma menang baca lebih awal aja, selesai. Terima kasih Pak Hari, sampai ketemu lagi.